Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Agam akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Saya Husni dari SDN 03 Koto Kacir. Saya Awahul Ilmi dari SMK Negeri 1 Tanjung Raya. Saya Arif Rahman dari SMK Negeri 1 Tanjung Raya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Husni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semangat dan baik, Bu Husni. Bu Husni gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Oke, Pak Ul, sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, sebagai langkah awal, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik, Pak Ul, pada coaching kali ini saya akan mengamat antara coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Bagaimana nanti Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot? Kemudian bagaimana respon coachee atau menanggapi dari coachnya? Jangan lupa prinsip coachingnya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Baiklah, Pak Ul, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Tentunya Bu, harapan saya bisa melatih kemampuan saya dalam hal kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dan dapat memberikan penguatan kepada coach saya. Oke, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Bapak kembangkan dalam coaching ini? Dari 3 kompetensi tadi, saya ingin menitik beratkan kepada mampukah saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya guna menggali masalahnya. Kemudian dan harapan juga tentunya dapat mendengarkan aktif apa saja keluhan dan masalah yang terjadi dari coach saya. Nah, itu Bu. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan untuk coach kali ini? Sesudah saya mendengarkan dan memberikan pertanyaan, tentunya harapan saya dapat memberikan bantuan bagi coach saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi, gitu. Oke, Pak Ul, demikian dulu pra observasi kita kali ini. Sekarang silakan Pak Ul bersama coachnya. Terima kasih Bu atas observasinya. Ya. Assalamualaikum Marif. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Marif? Alhamdulillah, Pak. Hari ini kabar baik. Baik ya. Gimana kondisi pembelajaran hari ini Marif? Menyenangkan atau gimana Pak? Untuk hari ini saya sangat senang, Pak, di kelas. Alhamdulillah pembelajaran sudah sesuai SOP yang saya rancang. Ya, kehadiran anak-anak juga full hari ini ya Pak? Hadir semuanya, Pak. Tidak ada yang hafal, tidak ada yang sakit, kan itu. Alhamdulillah. Semoga ini pertanda sekolah menjadi kebutuhan bagi anak ya Pak. Betul, Pak. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu Pak Arif hari ini dari pertemuan kita, kemudian supaya agak berbobot pembicaraan kita hari ini Pak. Apa yang bisa kita perbincangkan Pak? Ya, ini Pak, saya sebenarnya mau bincang-bincang dengan Pak ini. Tapi saya berharap kalau tidak ada kegiatan yang lain kan hari ini. Alhamdulillah Pak, saya sudah menyempatkan diri untuk meluangkan waktu Pak untuk bertemu dengan Pak Arif. Terima kasih Pak Ul, ini mungkin agak butuh waktu untuk bincang-bincang Pak. Jadi kemarin saya mengajar Pak itu di kelas 10 PITL si Budi Pak Ul. Oh iya, Budi ya. Pak Ul ada ngajar ya di kelas si Budi? Iya, kebetulan saya juga mengajar di kelas tersebut Pak. Saya sudah coba panggil namanya, saya sudah ajak dia berkomunikasi, tapi saya lihat, saya perhatikan agak berbeda dia
murung, tidak semangat dalam belajar gitu Pak, si Budi ini Pak. Oh, jadi si Budi yang kebetulan belajar dengan Pak Harif menampakkan kondisi yang kurang bersemangat begitu Iya, Pak ya? betul Pak, kayak tiduran aja gitu deh Pak. Oh, Tiduran malas gitu. Saya sudah coba ajak interaksi, tapi dia cuma saya beri pertanyaan, jawabannya singkat saja gitu. Oh, begitu. Kebetulan beberapa hari belakangan saya juga memperhatikan hal yang sama Pak. Budi juga memberikan respon yang kurang bergairah di dalam pembelajaran, dan alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini dapat memberikan solusi ya Pak ya, Iya. dari permasalahan si Budi ini. Jadi kira-kira menurut Pak Arif, apa ya penyebab si Budi malas-malas hari ini? Apakah sudah Pak Arif coba menggalinya Pak? Nah ini Pak Ulur, saya kemarin juga ada inisiatif nih Pak. Saya coba mencari informasi. Jadi kebetulan saya kan kemarin ngajar sampai jam istirahat Pak. Jadi setelah bel berbunyi, saya panggil lah si Budi ini Pak. Saya minta dia temui saya ke ruangan. Alhamdulillah si Budi ada datang. Ya. Jadi saya coba cari informasi. Saya tanya kabarnya sehat. Setelah saya gali Pak, ternyata si Budi ini ada sedikit permasalahan Pak, gitu. Permasalahan. Baik Pak, jadi sudah Bapak Arif panggil Budinya dan ternyata memang ada masalah ya Pak. Dan ini yang menyebabkan Budinya agak terlihat kurang bersemangat betul, dan cenderung bermalas-malasan selama pembelajaran ya Pak. Alhamdulillah dari pembicaraan Pak Arif dengan Budi, apakah sudah tertuju kepada masalahnya Pak? Begini, karena malas-malasan ini banyak penyebabnya Pak. Betul. Apakah sudah mengerucut kepada satu titik? Oh iya. Jadi itu kemarin Pak, saya coba gali terus Pak. Ini anaknya memang agak berbeda deh Pak. Kita harus harus sabar gitu. Kemudian saya tanya kenapa Budi kurang semangat di belajar. Ternyata jawaban beliau Pak waktu itu dengan mata agak sedikit menunduk ke bawah Pak. Dia ada sedikit merasa kurang nyaman gitu Pak. Merasa kayak tidak diperhatikan oleh guru bahasa Inggris gitu Pak, dengan Pak Beni gitu Pak. Oh Pak Beni ya? Iya Pak Beni Pak. Mata pelajaran bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Inggris. Oh iya. Jadi kira-kira Pak, permasalahan seperti apa yang dialami oleh Budi dengan Pak Beni ini Pak? Oh iya. Sepertinya dia merasa ini Pak Ul, dia merasa tidak diperhatikan, sehingga dia kurang nyaman. Kalau yang penyampaian si Budi Pak, dia nyampaikan seperti ini, teman satu kelasnya ini ikut les Pak dengan Pak Beni. Karena Pak Beni kan buka les bahasa Inggris Pak setelah jam pulang sekolah. Betul. Di kelas itu cuma si Budi yang tidak ikut Pak. Jadi dia serasa kurang nyaman rasanya di kelas itu. Oh, berarti Budi tidak ikut les pada les yang diadakan oleh Pak Beni ya Pak Arif ya? Betul Pak. Kenapa Pak? Alasannya Bapak tanya nggak kepada Budi Pak? Ya itu saya sempat nanyakan juga kemarin itu Pak. Kenapa Budi tidak ikut les? Jawabannya agak terharu juga saya Pak. Pertama, les bahasa Inggris kan butuh biaya Pak. Betul. Budi menyampaikan dia terkendala dengan biaya. Lalu yang kedua, dia tidak bisa ikut karena seperti biasa Pak, pulang sekolah si Budi ini membantu orang tuanya bekerja gitu. Nah itu alasan beliau tidak bisa ikut les bahasa Inggris katanya saya. Berarti dari pembicaraan Pak Arif dengan Budi terlihat masalahnya biaya ya Pak. Di biaya. Biaya. Memang sama kita ketahui kalau untuk bimbel atau les ini Pak Beni membutuhkan biaya juga Pak. Betul. Karena tanpa biaya, dukungan biaya dari anggota tentu dia tidak bisa maksimal memberikannya Pak. Betul. Dan Arif Budi. Iya si Budi Pak. Budi terkendalanya di biaya ya Pak. Kira-kira apakah Pak Arif sudah memberikan alternatif lain enggak Pak dari Budi ini Pak? Artinya maksud saya bagaimana cara dia keluar dari masalah biayanya Pak? Ya. Kemudian apakah ada upaya dia untuk mencarikan biayanya, atau apakah ada cara lain yang Bapak Arif
bisa lakukan untuk mengatasi masalah Budi ini Pak? Misalkan dengan bertemu Pak Benny atau gimana Pak? Ya, si Budi ini Pak, di biaya itu udah pasti katanya. Cuma yang lebih berat tuh kayaknya membantu orang tua Pak. Jadi memang orang tuanya itu setelah pulang sekolah memang butuh bantuan dia gitu Pak. Kalau yang untuk dana kemarin saya juga sudah coba carikan solusi, tapi yang alasan kedua ini yang agak berat dia Pak. Dia memang harus membantu orang tua. Bahkan kemarin dia sempat bilang dia tidak berani nih Pak. Jadi mungkin Pak Benny ini karena suaranya besar atau gimana Pak, Budi ini agak takut menemui Pak Benny. Dia nyampaikan kemarin seperti ini, kalau bisa Bapak bantu saya Pak menjembatani kan itu, menyampaikan ke Pak Benny kenapa saya tidak ikut les seperti yang ini. Itu kemarin si Budi itu bicara. Baik, paham Pak. Berarti minta bantuan ya ke Pak Arif ya? Iya. Jadi ini rencana Pak Arif bagaimana Pak? Apakah bisa menemui Pak Benny atau gimana Pak? Karena itu tadi, karena kan sudah dapat permasalahannya, Budi mohon bantuan saya memfasilitasi, menjembatani. Insya Allah Pak, saya akan mencoba nanti berbicara baik-baik dengan Pak Benny, karena saya dengan Pak Benny sudah lama kenal gitu. Oh iya, betul. Berarti alhamdulillah Pak Arif sudah merancang suatu perencanaan ya Pak untuk bertemu dengan Pak Benny Iya, guna membicarakan ini. betul Pak. Ya semoga saja ini salah satu solusi untuk menguatkan bahwa Budi bisa kembali bersemangat dalam pembelajarannya ya Pak ya. Betul Pak. Kira-kira kapan Pak rencananya Pak untuk bertemu dengan Pak Benny ya Pak? Ini kalau rencana saya lihat di jadwal hari Rabu itu Pak Benny piket Pak. Jadi mungkin di jadwal piket beliau di sela-sela itu saya minta waktu beliau nanti untuk bercerita. Di hari Rabu rencana Pak. Hari Rabu. Besok tepatnya besok. Oh besok ya. Baik. Kira-kira dari rencana yang Pak Arif ingin lakukan, siapa saja yang ingin Pak Arif libatkan atau Pak Arif butuh bantuan nggak dari pihak lain untuk bertemu dengan Pak Budi ini Pak? Artinya apakah bisa Pak Arif mengkomunikasikan ini secara langsung atau mencari solusi langsung dengan Pak Budi atau butuh bantuan dari yang lain atau gimana Pak? Kalau untuk tahap awal ini mungkin saya sendiri dulu Pak. Karena ya saya dengan Pak Benny kan udah seperti apa Pak, sering olahraga bersama, main futsal bersama, artinya saya sudah ada kedekatan. Untuk yang kasus ini saya coba sendiri dulu untuk berbicara dengan Pak Benny. Oke. Saya rasa solusi yang Pak Arif ambil untuk permasalahan Budi ini anak kita ini solusi yang baik Pak, dan alhamdulillah dengan niat baiknya Pak Arif itu dapat memberikan jalan keluar dari ananda kita Budi ini, dan semoga saja Pak Benny juga dapat memberikan pemahaman juga Pak mengenai kondisi ini dan memberikan solusi terbaik juga kepada anak kita Budi. Jadi semoga apa yang Pak Arif lakukan dapat terlaksana dengan baik ya Pak. Mungkin ada lagi Pak yang ingin kita bicarakan Pak? Untuk sementara mungkin itu dulu Pak Ul. Saya rasanya sudah senang sudah bisa bercerita langsung dengan Pak Ul tentang permasalahan si Budi, dan saya juga yakin nih Pak Benny ini pasti tujuannya juga baik Pak. Dia juga pengen anak-anak di kelasnya cakap nanti berbahasa Inggris kan itu. Mudah-mudahan besok ada jalan keluar yang Pak yang bagus untuk Budi dan Pak Benny. Baik Pak. Terima kasih sama Pak. Saya juga merasa senang bisa mengkomunikasikan ini dengan Bapak. Betul. Dan semoga saja saya juga mengambil pembelajaran dari cara Bapak berkomunikasi dengan Pak Budi apabila saya Pak Benny apabila saya nanti ketemu dengan Budi. Artinya saya juga bisa nanti menyalin apa yang Bapak lakukan terhadap Budi ya dari apanya. Mungkin sekian saja Pak pertemuan kita. Terima kasih Pak Ul. Semoga bermanfaat dan selamat bekerja. Terima kasih Pak Ul. Ya. Oke. Untuk kali ini ada pertanyaan-pertanyaan nih pasca observasi yang akan Bu Husni tanyakan ke Pak Ul. Baik Bu, terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan pertama,
Bagaimana nih Pak Ul menilai sendiri kompetensi yang sudah Pak Ul coachingkan tadi? Terima kasih Bu. Dari apa yang sudah saya coba melakukan coaching terhadap coach saya bisa menarik beberapa kesimpulan Bu. Dan pertama, saya sudah mencoba menerapkan alur Tirta, di mana permasalahan sudah saya coba untuk menggali dan sudah nampak Bu. Kemudian yang kedua, mengkerucutkan permasalahannya menjadi satu bagian yang mana nanti permasalahan ini yang akan titik fokus yang akan dicarikan solusinya. Dan perencanaan aksi juga sudah diterapkan dalam pembahasan coaching dari Bu. Alhamdulillah, saya merasa sudah menerapkan alur Tirtanya. Ya. Menurut saya tadi ya Pak Ul, ya dalam pengamatan saya antara coach dan coaching tadi, Bapak sudah melakukan alur Tirta ya, sudah terlihat di situ, tadi sudah tergambar adanya tujuan, tadi ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi tadi ya Pak ya, sudah ada tanggung jawab juga di sana sudah tergambar. Kemudian di sana juga sudah terlihat prinsip coaching, di situ sudah ada tadi mendengarkan yang aktif, kemudian sudah memaksimalkan kompetensi yang ada. Dan Bapak juga sudah bisa menggali permasalahan dari coach Bapak, sehingga coach Bapak tadi bisa menemukan masalah dari apa yang sudah Bapak gali tadi ya. Oke. Untuk pertanyaan terakhir ini Pak, kompetensi apa sih kira-kira yang ingin Bapak kembangkan lagi gitu dalam coaching ini? Tentunya saya sebagai manusia biasa belum merasa sempurna Bu dari apa yang sudah saya lakukan, terutama di dalam hal rencana aksi Bu. Saya berharap kedepannya saya memiliki trik untuk memberikan salah satu gambaran rencana aksi yang lebih beragam Bu, variatif. Artinya tidak satu rencana aksi. Jadi dengan banyaknya rencana aksi atau solusi yang diberikan dari permasalahan itu, tentunya akan membuat permasalahan yang ada akan lebih ringan. Itu rencana saya. Jadi Bapak lebih menitik beratkan pada rencana aksi yang akan dikembangkan ya Pak ya? Betul Bu. Ya, bagus sekali Pak ya. Terima kasih. Sepertinya sudah selesai nih pertanyaannya. Baik Bu, terima kasih atas saran dan masukan dari Ibu sebagai observasi yang melakukan penilaian terhadap kegiatan ini. Semoga ini menjadi bahan bagi saya untuk menjadi lebih baik Bu. Iya. Terima kasih. Ya sama-sama Pak Ul, lain kali kita bisa bertemu lagi ya. Amin, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Husni. Waalaikumsalam Pak Arif. Ya, gimana kabarnya nih Bu Husni? Alhamdulillah sehat. Pak Arif bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini juga sama dengan Bu Husni sehat. Iya. Hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya. Iya. Coaching. Jadi sebelum kita melaksanakan coaching, saya selaku observer atau pengamat, namanya Bu Husni di sini sebagai coach ya. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dulu Bu Husni. Yang pertama, saya harus memastikan bahwasanya coaching kita ini itu mengikuti alur Tirta ya. Saya yakin Bu Husni itu sudah tahu lah Tirta itu apa. Di sana ada tujuan, lalu ada identifikasi, ada rencana aksi, lalu tanggung jawab ya. Ini ada beberapa pertanyaan nih Bu Husni untuk Bu Husni selaku coach nantinya yang akan melakukan coaching kepada coachee ya. Iya. Yang pertama nih Bu Husni, kira-kira kompetensi apa yang akan atau yang ingin dikembangkan pada coaching kita ini? Oke, baiklah Pak Arif, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Pak Arif yang pertama ya. Kalau untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching nanti, yang pertama yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot ya. Begitu. Oke.
Jadi ada 3 tadi Bu ya kompetensi inti. Kira-kira nih Bu dari pertanyaan kedua nih ya, dari yang ketiga tadi yang mana yang nantinya yang akan kompetensi yang Ibu kembangkan? Yang akan dikembangkan nanti yang pertama itu adalah mendengar secara aktif ya, pendengaran aktif. Yang kedua memberikan pertanyaan berbobot. Yang pertanyaan berbobot sama mendengarkan aktif. Mendengarkan Jadi kita aktif. banyak Iya, mendengar. jadi ya? kita banyak Oke. mendengar. Iya. Ini pertanyaan terakhir nih Bu sebelum kita lakukan coaching. Indikator yang bagaimana yang diinginkan coaching kita kali ini Bu? Indikatornya yaitu coaching bisa menemukan solusinya, ya bisa mendapatkan langkah-langkah untuk memecahkan solusi dari permasalahannya seperti itu. Mencari solusi berarti Iya. memang coachingnya nanti Bu ya. Iya, betul. Oke, saya rasa Bu Husni sudah sangat siap ini untuk melaksanakan coaching kali ini. Ya, Terima kasih Bu Husni, silakan nanti lakukan coaching dengan coachingnya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Husni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik dan sehat Bu tentunya. Bu Husni gimana? Alhamdulillah sehat juga, baik sama seperti Pak Umar. Alhamdulillah. Gimana mengajarnya tadi? Lancar? Lancar Bu, Alhamdulillah. Kebetulan saya tadi mengajar teori dan siswa saya hadir penuh Bu dalam lokal dan ya seperti biasa ada beberapa hambatan dan yang lainnya oke. Oke, everything is okay ya Pak Ul. Everything is okay. Ngomong-ngomong nih, katanya Pak Ul ada yang mau dibicarakan nih. Baik Bu, betul sekali. Jadi terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya. Sebenarnya saya mempunyai beberapa masalah nih Bu, dan ada salah satu yang menurut saya agak perlu untuk saya ceritakan, yaitu si Budi nih Bu, si Budi di dalam lokal saya tadi terlihat dalam pembelajaran terlihat agak ngantuk, lemas, kemudian kurang bersemangat dan cenderung murung Bu dalam pembelajaran saya. Ini yang menjadi beban bagi saya ketika pembelajaran tadi Bu. Ya, jadi permasalahannya ini permasalahan murid ya Pak ya. Murid, jadi betul, ada Bu. salah satu anak murid Bapak yang cenderung murung, tidak bersemangat di dalam menghadapi pelajaran, begitu ya Pak ya? Betul sekali Bu. Iya. Dari permasalahan tersebut, kira-kira apa nih yang tujuan dari Bapak yang ingin Bapak sampaikan di sini? Apa yang Bapak inginkan nih? Dari permasalahan yang saya rasakan tadi selama PBM, saya ingin mencari gambaran bagaimana sih cara terbaiknya untuk menghadapi masalah ini. Karena kali ini Budi, besok jangan ada yang lain begitu Bu, dengan permasalahan yang sama. Jadi saya berharap dengan saya berbicara kepada Ibu, maka saya bisa menemukan solusi ya Bu dari permasalahan saya. Iya. Tadi Bapak sudah mengatakan bahwasanya permasalahan tentang anak yang murung tadi ya. Apakah Bapak sudah mencoba untuk menanyakan akar permasalahannya kepada Budi tadi? Baik Bu, saya coba tadi untuk memanggil Budi seusai pembelajaran saya. Ya. Ya, saya sengaja untuk mencari waktu tatap muka berdua dengan Budi, Ya. tentunya di ruangan khusus. Dan ketika saya bertanya tentang apa yang menjadi penyebab Budi malas-malasan, Budi menjawab ada permasalahan belajar Bu. Fokusnya kepada mata pelajaran bahasa Inggris. Ya. Jadi Budi bermasalah dengan salah seorang guru pada mata pelajaran bahasa Inggris dalam proses belajarnya. Jadi ada kasus lah antara Budi dengan guru bidang studi ya, seperti itu ya Pak? Dengan mata pelajarannya, pelajarannya bahasa Inggris ya. Iya, betul, Nah, Bu. kira-kira apa sih Pak masalah yang dihadapi Budi dengan guru bahasa Inggrisnya tersebut? Baik Bu, begini, sesudah saya tanya apa yang menjadi masalah Budi dengan Pak Benny ya Bu, kebetulan bahasa Inggris Iya. yang mengajarkan Pak Benny, dan Budi menjawab
teman satu lokalnya itu hampir semuanya les atau privat sepulang sekolah dengan Pak Beni, dan tentunya les atau privat yang dilaksanakan Pak Beni membutuhkan biaya, Bu. Iya. Dan Budi terkendala dengan ini karena kita tahu kondisi Budi itu berasal dari keluarga yang kurang berkecukupan, ditambah lagi kesibukan Budi ini ternyata setelah dia selesai sekolah dia ditugaskan oleh orang tuanya membantu orang tuanya, Bu, dalam bekerja, baik itu di rumah ataupun di pekerjaan yang sedang dikerjakan orang tuanya. Jadi Budi terkendala tidak bisa membayar uang les privatnya ini, Bu. Iya. Jadi permasalahannya karena ketidakmampuan tadi ya Pak ya. Jadi Pak Budi tidak bisa membayar uang privat dari les bahasa Inggris yang diajarkan oleh guru bahasa Inggrisnya tadi. Betul, Pak, betul. Iya. Jadi Bapak tentu di sini dari percakapan ini Bapak menginginkan suatu adanya perubahan bagi Budi ya Pak ya. Adanya perubahannya. Betul, Bu. Jadi Budi ini sepengetahuan saya itu anak yang cukup ceria awalnya. Iya. Di dalam lokal dia cukup dominan, artinya seorang anak yang cukup rajin, Bu, dalam belajar. Biasanya kalau dia tertinggal satu mata pelajaran saja dia tidak bisa tenang, Bu. Jadi ini terlihat sekali ketika dia tidak bisa mengikuti les privat bersama teman-temannya, ini mengganggu konsentrasinya dalam belajar, dan ini jadi beban, Bu, dan membuat dia tidak semangat dalam pembelajaran yang lain termasuk dengan saya tadi, Bu. Iya, betul. Jadi kalau Bapak melihat selama ini Budi di sekolahnya itu termasuk anak yang seperti apa? Ya, Budi kalau di mata pelajaran saya ketika saya mengajar dia anak yang aktif, Bu. Artinya ya aktif dalam hal pembelajaran teori ataupun praktek. Dimana apabila suatu pertanyaan kita kasih, Budi akan lebih dominan untuk menjawabnya lebih dahulu, Bu. Artinya kelihatan ceria dan riang juga, enjoy dalam pembelajaran, dan dia juga anak yang berprestasi, Bu. Termasuk anak yang juara juga. Begitu, Bu. Jadi kalau seperti yang Bapak Ul gambarkan tadi ya, kira-kira nih si Budi ini sudah, kalau kita skalakan di level berapa nih Budi ini baru, Pak? Kalau kita skalakan dari level 1 sampai 10 kalau menurut Bapak? Kalau untuk motivasi belajarnya sebenarnya Budi ini sudah berada di angka 9, Bu. Sudah angka 9. Namun tadi tentunya terlihat berbeda dengan Budi yang kita kenal. Namun kalau dalam hal kesanggupan orang tuanya membiayai, mungkin termasuk keluarga yang kurang mampu, Bu. Level 5 lah ke bawah gitu, Bu. Jadi artinya di dalam motivasi belajar, dalam prestasi ini Budi sudah masuk ke level 9 ya. Betul. Tapi kalau untuk level ekonominya itu di level 5 kata Pak Ul ya. Nah, jadi di sini berarti kan permasalahannya ini kan di permasalahan ekonomi berarti ya Pak Ul ya, untuk meningkatkan motivasi Budi di dalam belajar bahasa Inggris ini. Mungkin karena latar belakang tadi sehingga dia tidak bisa mengikuti les privat yang diajarkan oleh guru bahasa Inggrisnya. Nah, menurut Pak Ul ini kalau Budi ini bisa mengikuti les privat ini, kira-kira Budi ini bisa ke level berapa ini dari level 5 ini? Tentunya seperti Budi yang kita kenal, harapan saya di dalam pembelajaran bahasa Inggris ini dia bisa belajar penuh, termasuk dalam hal les privat, sehingga dia hampir sama saja dengan mata pelajaran lain, tetap jadi anak yang aktif dan riang gitu, Bu. Tentunya saya merasa terbebani ketika dia tidak ceria di dalam pembelajarannya. Jadi bisa di level-level 9 juga ya Pak ya, seperti yang disebut dengan pelajaran lainnya. Nah, kira-kira nih bagaimana sih caranya Bapak untuk meningkatkan Budi ini dari level 5 ini ke level 7? Saya sudah mencoba menanyakan kepada Budi juga, Bu, bahwasanya apa yang bisa saya lakukan untuk membantu dia.
dan dia sebagai anak yang cukup sopan merasa tidak sanggup untuk menghadap Pak Beni, Bu, Iya, betul. sebagai guru bahasa Inggris, karena merasa kurang percaya diri dengan kondisi keluarganya. Jadi saya ingin membantu Budi ini untuk menemukan jalan solusi atau titik tengahnya dengan guru pembelajaran bahasa Inggrisnya, Bu. Sehingga harapannya tentunya Budi tetap bisa belajar bahasa Inggris bersama Pak Beni di dalam hal les privat di sore hari ini, Bu. Jadi Pak Ul akan menjembatani ya, nah, tadi aksinya ya yang akan Bapak Ul lakukan, menjembatani antara Budi dengan Pak Beni nantinya ya. Benar sekali, Bu, benar sekali. Selain menjembatani, apa lagi nih ya langkah atau cara yang akan Bapak lakukan untuk Beni ini supaya dia bisa bersemangat dalam belajar bahasa Inggrisnya? Setelah saya tanya, satu-satunya penyebab dia malas, Bu, memang karena dia tidak percaya diri, Bu, karena tidak bisa mengikuti les privat yang sama dengan teman-temannya. Jadi harapan saya dengan menjembatani ini, dan saya berencana akan menemui Pak Beni secara langsung, mewakilkan Budi untuk membicarakan permasalahan ini, Bu. Dan berharap tentunya Pak Beni bisa merasakan aura yang sama dengan saya dan mencarikan jalan tengah dari permasalahan ini, sehingga Budi kembali bisa belajar dengan semangat, gitu, Bu. Mungkin ada cara atau strategi lain selain menjembatani itu yang Bapak lakukan? Sejauh ini yang tercepat itu, Bu, yang bisa saya lakukan, dan saya mungkin banyak cara lain, misalkan dengan membicarakan dengan pihak sekolah, dengan kepala sekolah, membantu mendapatkan dana dari luar untuk membiayai les privatnya, atau minta bantuan kepada rekan-rekan bagaimana cara untuk menggalang dana, dan banyak macamnya. Tapi yang terbaik menurut saya yang dapat saya lakukan sekarang ini, yang paling cepatnya adalah menemui Pak Beni, mewakili Budi untuk membicarakan permasalahannya, sehingga mudah-mudahan nanti ketemu salah satu cara atau solusi dari Pak Beni yang lebih ringan. Iya, jadi untuk realisasi yang cepatnya ya Pak ya, jadi Bapak mungkin lebih fokus pada menjembatani Pak Beni ya. Dengan Budi tadi ya, betul. Bapak yang mewakilinya seperti itu ya Pak. Betul. Ya. Jadi di sini dalam melakukan aksinya ini, rencana Bapak tentu Bapak butuh support ya Pak, butuh bantuan. Nah, kira-kira nih siapa saja yang Bapak lakukan? Apa kira-kira siapa saja nih yang bisa membantu Bapak, mensupport Bapak dalam melakukan rencana Bapak ini? Terima kasih, Bu. Salah satu cara untuk mencarikan permasalahan dari anak-anak Budi ini tentu butuh support juga, Bu, dari pihak yang lain, termasuk yang saya lakukan sekarang ini, yaitu mengkonsultasikan dengan Ibu sebagai coaching saya, sehingga dengan demikian ini dapat mencarikan gambaran solusi yang bisa saya ambil. Kemudian kemudian saya bisa melakukan actionnya, gitu, Bu. Betul sekali Pak, dalam melakukan kegiatan dan rencana itu kita tidak bisa berjalan sendiri ya Pak ya. Kita butuh kolaborasi tentunya dengan pihak-pihak terkait ya Pak ya. Ya. Oke, kira-kira kapan nih bisa dilakukan rencananya ini? Rencananya karena pembelajaran tadi yang saya rasakan sangat berbeda dengan pembelajaran sebelumnya, terutama untuk anak kita Budi ini. Langsung saya rencana habis pulang sekolah ini, Bu, saya akan menemui Pak Beni supaya lebih cepat, lebih baik, dan lebih bisa mendapatkan jalan keluarnya juga yang terbaik, Bu. Betul sekali. Itu, Bu. Ya, betul sekali Pak, lebih cepat lebih baik ya. Jadi betul. Karena kita juga tidak ingin anak ini berlama-lama nanti dia pembelajarannya tidak semangat, itu kan menimbulkan nanti gairahnya kurang ya Pak ya. Jadi kalau tidak ada diselesaikan dalam waktu yang cepat, kan yang rugi anaknya juga nantinya Pak ya. Iya. Terasa ya Pak Ul ya,
sudah cepat sekali waktunya berlalu. Nah, kira-kira sejauh percakapan kita ini apa sih yang sudah Bapak rasakan, yang sudah Bapak dapatkan dari obrolan kita kali ini? Baik Bu, terima kasih. Pertama saya sangat senang sekali Ibu bisa memberikan kesempatan waktu Ibu untuk mendengar keluh kesah saya, kemudian ikut merasakan aura yang saya rasakan selaku pendidik, dan ikut merasakan permasalahan yang saya hadapi. Ya, dengan demikian saya merasa menemukan gambaran solusi lah Bu dari permasalahan saya, dan itu merupakan semangat bagi saya, tentunya ketenangan dan salah satu titik jalan keluar yang bisa saya lakukan secepatnya begitu Bu. Jadi Bapak sekarang sudah merasa lega ya, semua permasalahan yang ada di benaknya sekarang sudah tersolusikan oleh Bapak sendiri, sudah terselesaikan oleh Bapak sendiri ya Pak ya. Semoga nanti kedepannya bisa diterapkan dengan lancar ya Pak ya. Semoga rencananya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Amin, terima kasih Bu. Nah, nggak sabar nih nantinya next time kita bisa ketemu lagi, mungkin kita bisa sharing lagi, cerita lagi ya. Baik, terima kasih, apa yang sudah tindak lanjut yang sudah Bapak lakukan nantinya ya Pak Ul ya. Baik Bu, saya akan memberikan kembali gambaran hasil dari apa yang sudah saya lakukan. Iya tentunya Pak, tentunya sangat berharap sekali ya Pak ya, kita bertemu lagi, nanti kita akan sharing lagi bersama. Terima kasih waktunya Bu. Iya, sama-sama Pak Ul. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Husni. Waalaikumsalam Pak Ari. Ya, dari tadi saya memperhatikan Ibu melaksanakan coaching ya, Ibu selaku coach tadi ya. Iya betul. Dengan Bapak Wahul selaku coachnya. Dari awal saya perhatikan Ibu sudah sesuai, rigid sekali, detail sekali. Artinya coaching kita ini kan mengikuti alur tirta. Jadi di sana saya tadi sudah catat juga, tujuannya sudah sangat detail tadi Ibu menggali melalui coaching tujuan dari coachingnya. Lalu Ibu tadi juga berhasil mengidentifikasi apa permasalahan kan. Lalu ini rencana aksi tadi saya sangat konsen tadi. Sangat menguasai sekali gimana rencana aksi itu sebaiknya. Dan yang terpenting tanggung jawab tadi seperti apa. Lalu di bagian kompetensi ini juga sangat menarik. Setelah Ibu bertanya, Ibu sangat memahami kompetensi seorang coach itu, mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan coach. Saya sangat melihat sekali tadi. Dan ini juga saya sangat apresiasi lah, pertanyaan-pertanyaan kepada coach juga bermutu, berbobot istilahnya. Di terakhir Ibu juga memberikan penguatan kepada coach tentang permasalahan yang dihadapi, dan coach pun bisa menemukan solusi. Jadi posisi coach sudah yang selaku mengeksplor, menggali sangat tampak sekali gitu. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan nih untuk Bu Husni selaku coach Bu ya. Yang pertama ini Bu, bagaimana Ibu menilai kompetensi ini Bu? Kompetensi yang Ibu sudah kembangkan di saat coach kali ini. Oke, terima kasih ya Pak Arifnya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Pak Arif yang pertama, yaitu pengembangan kompetensi yang sudah saya lakukan pada coaching tadi. Sebagaimana yang saya gunakan dengan alur tirta, di mana kompetensi itu sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengar secara aktif, dan yang ketiga melakukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan bobot ya, itu sudah Ibu kerjakan semuanya ya. Iya betul Pak. Lalu yang kedua ini Bu, kira-kira ini menurut Bu Husni ya selaku coach Bu ya, kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan dalam coach berikutnya? Iya. Tentunya saya ingin mendalami lagi proses alur tirta ini, supaya nanti kedepannya saya bisa menjadi seorang coach yang lebih baik lagi. Seperti itu Pak. Mungkin lebih mendalami lagi Pak alur tirtanya. Terima kasih Bu Husni untuk coaching kali ini. Tadi di awal kita sudah observasi. Ibu tadi coaching saya sudah melihat, dan untuk pasca observasi saya sudah beberapa hal saya catat. Terima kasih Bu Husni. Ya, sama-sama Pak. Depan kita juga terus sama-sama belajar Bu ya. Iya betul. Semoga pelaksanaan coaching kita lebih baik. Amin. Terima kasih Bu Husni. Sama-sama Pak Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam Pak Awahul. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, semoga hari-hari menyenangkan ya Pak ya. Sukses selalu Pak Arif ya. Begini Pak, sebelum kita melakukan coaching, Ya. sebagai langkah awalnya, sebelum saya memberikan pertanyaan-pertanyaan, saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian pada sisi coaching yang akan Bapak lakukan pada hari ini. Pada kali ini saya akan mengamat proses coaching dan coach sesuai rubrik penilaian yang sejalan dengan alur Tirta tentunya Pak. Lalu bagaimana cara memberikan pertanyaan, apakah sudah berbobot kepada coachnya, bagaimana respon coachnya atau bagaimana coachnya menanggapi. Jadi yang ingin saya tekankan di sini, jangan lupa Bapak mengedepankan prinsip-prinsip kemitraan Pak, dan memaksimalkan kompetensi-kompetensi dalam proses kreativitas pengambilan informasinya Pak. Untuk itu ada yang ingin saya tanyakan Pak. Pada proses yang akan Bapak lakukan, mungkin Bapak bisa jelaskan kepada saya kompetensi apa yang Bapak Arif ingin kembangkan dalam proses ini Pak. Baik Pak Awahul. Jadi sesaat lagi saya akan mencoba Pak melakukan coaching. Jadi di sini saya berperan sebagai coach. Nanti ada Bu Usni selaku coachnya. Kompetensi yang akan dan ingin saya kembangkan ini ada beberapa Pak. Yang pertama, saya akan mencoba nanti menjadi pendengar yang baik Pak. Artinya saya mendengarkan permasalahan, keluhan dari coachee, jadi pendengar yang aktif gitu. Lalu yang kedua, saya akan berusaha mencoba menggali permasalahan dari si coachee ini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermutu Pak, yang berbobot. Kemudian terakhir nanti saya akan juga mencoba memberikan penguatan-penguatan. Baik Pak, dari yang Bapak sampaikan ada 3 ya Pak ya? Iya, 3 Pak. Dari tiga yang demikian itu, kira-kira yang ingin dominan Bapak ingin tampilkan dan ingin gali itu kompetensi yang mana Pak? Oh iya. Dari yang ketiga tadi Pak ya? Dari yang ketiganya Pak. Kalau yang ketiganya itu secara eksplisit nanti kita akan terapkan semuanya. Cuma yang paling dominan mungkin ada 2 Pak. Yang pertama, saya akan berusaha menjadi pendengar Pak, lebih hadir penuh mendengarkan permasalahan. Tapi di sini yang ingin saya kembangkan lebih dalam Pak, itu teknik atau cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermutu, yang berbobot gitu Pak. Ya, tentunya untuk mendapatkan informasi sedetail-detailnya Pak. Seutuh, sedetail mungkin. Sedetail-detailnya ya. Dengan demikian tentu bisa nanti kalau bisa si coach itu mengambil solusi-solusi sendiri ya Pak. Betul. Baik Pak, satu lagi indikator ya, mana yang diinginkan untuk coaching kali ini yang penekanannya Pak. Artinya ada 3 indikator yang penekanannya pada proses coaching ini, selain menggali tadi ya Pak ya, menggali atau mencari informasi, apa lagi Pak kira-kira Pak? Untuk indikator Pak Awahul yang saya inginkan tadi saya sudah menyampaikan. Di sini nanti saya akan mendengarkan permasalahan, keluhan apa yang dialami oleh si coachee, dan yang kita harapkan, yang saya harapkan indikatornya kita bisa mengeksplor, menggali, dan saya juga berharap si coachee nanti ini juga bisa menemukan solusi Pak. Menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik Pak, saya rasa saya selaku observer Pak akan mengamati proses yang akan Bapak lakukan nanti Pak. Baik Pak. Izinkan saya nanti memberikan rubrik-rubrik penilaian terhadap apa yang Bapak lakukan. Saya persilakan Pak, dengan segala hormat, semoga berjalan dengan lancar Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Husni. Waalaikumsalam Pak Arif. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat.
Bagaimana dengan Pak Arif? Oh sama, alhamdulillah hari ini saya masih diberi kesehatan oleh Sang Yang Maha Kuasa. Iya. Gimana ngajarnya hari ini nih Bu? Alhamdulillah lancar, Di berjalan kelas? sesuai dengan semestinya. Wah sesuai dengan semestinya. Iya. Di kelas berapa tadi Bu ngajar? Kelas 4. Oh di kelas 4? Iya. Oh iya. Anak hadir semuanya tadi Bu? Alhamdulillah semuanya. Hadir ya? Hadir. Nggak ada yang izin? Nggak ada, Iya. nggak ada izin. Sepertinya ini Bu Husni ada yang mau disampaikan kayaknya nih. Silakan Iya. kalau ada yang mau disampaikan boleh. Iya betul sekali Pak Arif. Sebenarnya udah dari kemarin ya Pak Hmm. Arif. Cuman karena Pak Arif terlalu sibuk nih Oh kayaknya. tidak Gus. Jadi makanya hari ini kesempatan baru bisa untuk ngobrol. Memang ada yang mau disampaikan itu mengenai permasalahan anak. Pak. Oh permasalahan anak Bu ya. Iya. Apa kira-kira itu Bu yang bisa Ibu mungkin bisa ceritakan lebih detail lagi lah ke saya ini apa Iya, kira-kira jadi- permasalahan ini. Jadi begini ya Pak ya. Jadi tujuan saya menemui Pak Arif Iya. itu menyampaikan sebuah permasalahan yang terjadi di kelas. Ini masalahnya permasalahan seorang anak yang bernama si Budi. Jadi ada murid yang bernama Budi di sini. Saya melihat akhir-akhir ini ya Pak ya, dia selalu murung, tidak bersemangat, tidak bergairah dalam belajar seperti itu Pak. Jadi saya ingin mencari solusi lah terhadap permasalahan si Budi ini. Yang si Budi yang kelas 4 tadi Bu Iya, ya. kelas 4. Oh iya berarti Ibu guru kelasnya berarti Iya. Iya. Terus Kalau boleh tahu nih Bu kira-kira yang tadi pasti apa saja yang diceritakan Budi ke Ibu itu? jadi saya sudah memanggil ya Pak ya permasalahan Budi ini, sudah dipanggil Budi mencari tahu akar permasalahan seperti apa. Ternyata Budi mengatakan bahwa dia tidak senang dengan pembelajaran bahasa Inggris. Oh, dengan Gitu, dalam satu pembelajaran bahasa Inggris Bu, bahasa ya? Inggris ya. Tapi kalau pelajaran lain kalau di tempat semangat kan pelajarannya semua matematik ya Pak ya. Iya. Jadi satu ada matematikanya, ada bahasa Indonesia, ada SBDP gitu kan. Yang bahasa Inggris kan ini terpisah gitu. Oh ya. Nah, jadi gurunya mengajar guru bidang studi. Iya. Nah, Itu dengan si siapa nama bapaknya? Siapa? Bapak Beni, Pak. Oh iya Pak Beni ya. Beni. Oke, Iya, Bapak Pas ya Beni. tadi. Iya betul. Jadi katanya dia nggak nyaman gitu setiap belajar Si Budi ini? si Budi ini nggak nyaman setiap belajar dengan Pak Beni. Jadi setelah ditelusuri katanya karena dia tidak mengikuti les privat. Oh, Jadi Beni. Pak Beni ini mengajar les privat. Iya, Jadi iya. teman-teman yang lain mengikuti, sementara Budi ini tidak. Gitu. Jadi ada perlakuan yang berbeda gitu Iya. terhadap Budi dari Pak Beni. Nah, katanya seperti itu Pak yang saya Berarti dengar. Ibu sudah coba bertanya langsung. Iya, Ibu sudah sudah coba panggil bertanya. Budi Ke ya Budi, ke, iya, ke, iya. ke ruangan. Tapi permasalahannya tadi beliau ada semacam ada sedikit merasa kurang nyaman. Merasa ya. kurang nyaman, merasa diperlakukan berbeda. Berbeda itu tadi karena alasannya apa tadi les Iya, privat karena tadi ada Bu. les privat Mungkin tadi. bisa lebih detail lagi Bu kenapa hubungannya les privat dengan beliau kurang nyamannya saya masih belum gitu. Iya, katanya begini Pak, di saat pembelajaran Pak Budi sering mengatakan bahwa sambil melirik Budi katanya pembelajaran bahasa Inggris ini sangat penting loh gitu. Jadi merasa dengan kata bahasa seperti itu, jadi seolah-olah menyindir lah gitu. Jadi mungkin sering kali Pak dikatakan gitu, sering kali Iya. diucapkan oleh Pak Pak Beni tadi ya. Nah sehingga membuat Pak Budi ini membuat Budi merasa tidak nyaman gitu Iya. dengan kata-kata tersebut. Jadi dia merasa nggak nyaman sehingga menjadi down dalam pembelajarannya. Jadi dia nggak bersemangat di saat pembelajaran tersebut. Gitu. Dia tidak mau melakukan pembelajaran seperti biasanya dari pembelajaran yang lain. Iya. Ini kan saya sudah juga dapat gambaran Ibu ya Mm-mm. mengenai permasalahan si Budi tadi itu. Iya. Kira-kira Ibu yang pembicaraan Ibu kan sudah bicara nih dengan si Budi tadi. Sudah, ya sudah. Ibu panggil Budi ke ruangan Ibu. Iya. Apa Bu yang diharapkan dari si Budi diskusi dengan Ibu? Apa yang beliau inginkan itu? Yang Budi inginkan. Iya, setelah bertemu dengan Ibu. Iya, sebenarnya Budi ini kan juga pengen
pengen belajarnya tetap normal ya Pak. Iya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Budi ini sebenarnya anaknya pintar. Anaknya pintar, anaknya aktif, anaknya ini berprestasi loh Pak. Jadi mungkin Budi ini juga merasa bahwa kok saya di pembelajaran ini kok seperti ini. Mungkin dia juga merasa ada sesuatu yang beda mungkin. Jadi makanya dia mengajukan permasalahan kepada saya dan gitu. Jadi pengen ada solusi juga lah Pak ya dari permasalahan ini. Jadi Bu Husni sebelum kejadian ini atau kasus ini tadi kan Bu Husni menyampaikan Budi ini terlihat murung, kurang bersemangat, tidur-tiduran. Sebelum kejadian ini Budi ini seperti apa karakternya? Karakternya kalau sebelum kejadian ini anaknya aktif. Iya. Anaknya semangat. Nilainya gimana Bu? Nilainya bagus. Nilainya bagus. Dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya. Dibandingkan teman-teman sekelasnya. Ya, artinya memang dari segi pengetahuan sikapnya sebenarnya tidak ada masalah. Iya, dari kognitifnya, sikap afektifnya semuanya bagus. Nah ini kita lanjut nih Bu ya. Tadi kan Ibu juga sudah menyinggung si Budi ini merasa kurang nyaman karena tadi Pak Beni membuat les. Ini karena dia tidak ikut membuat dia merasa tidak nyaman. Dari Ibu sendiri mungkin sudah ada solusi untuk mengenai kejadian atau kasus si Budi ini? Iya. Sudah ada memberi treatment atau masukan atau saran untuk si Budi? Iya, sebenarnya gini ya Pak ya. Dari awal kejadian seperti itu, Bu Husni sudah mulai berpikir ya, seperti apa ya seharusnya untuk mencari solusi ya terhadap permasalahan si Budi. Gitu. Karena kalau kita biarkan berkelanjutan, berlarut-larut, ini yang kasihan anak ini gitu. Betul. Otomatis belajarnya kan menurun. Kalau belajarnya menurun, otomatis kan nilainya juga nanti akan berpengaruh. Nah, jadi saya sudah mencoba memikirkan, awalnya saya memikirkan, saya akan mencoba mungkin saya akan menjebatani mungkin. Ibu memfasilitasi. Iya, mencoba memfasilitasi mungkin dengan cara bertemu dengan Pak Beni. Bertemu langsung dengan Pak Beni. Bertemu langsung dengan Pak Beni. Mungkin akan membicarakan permasalahan ini terlebih dahulu dengan Pak Beni. Permasalahan Budi ini seperti itu. Bu Husni dengan Pak Beni hubungan silaturahmi kan bagus ya. Bagus. Kan tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Karena Pak Beni sering ini juga, sering kontak-kontakan juga. Gitu. Kita kan ada dekat sih sebenarnya sama Pak Beni. Secara sosial pun. Secara sosial pun kita dekat. Jadi bisa. Ini kalau boleh tahu nih Bu Husni, kira-kira rencana kapan Ibu mau menemui Pak Beni? Rencananya secepatnya Pak. Iya, kalau bisa besok saya sudah melakukannya. Kenapa? Karena kalau saya nggak salah besok Pak Beni mengajarnya nggak ada. Kosong. Iya. Kebetulan dia kosong dan kebetulan saya juga kosong gitu. Kebetulan besok saya ada pembelajaran PJOK di kelas, jadi saya nggak mengajar. Mungkin besok saya akan mencoba untuk menemui Pak Beni. Berarti waktunya tepat Bu ya? Iya, waktunya tepat. Tapi biasanya beliau tidak ada jam ngajar tapi tetap datang Bu ya? Iya. Tetap yang pastikan. Iya gitu. Untuk besok kan rencananya Ibu mau menemui Pak Beni, istilahnya Ibu ingin mendengarkan langsung. Kalau dari Budinya kan sudah, sekarang kan yang dari Pak Beni. Selain dari Ibu atau Pak Beni, atau ada kira-kira orang lain yang akan Ibu libatkan nanti untuk mengenai masalah ini? Ya, mungkin kita akan coba melibatkan kepala sekolah juga. Mungkin kepala bisa, sekolah bisa mungkin untuk nantinya menengahi ya Pak ya. Mungkin bisa dengan cara mendapatkan solusi yang lain mungkin dari Pak kepala sekolah mungkin. Betul. Jadi kita bisa, kalau Bapak kepala sekolahnya ada, besok kita coba libatkan. Berarti di pertemuan besok ini Ibu juga mengajak ya, bukan melibatkan mengajak lah kata. Nah, melibatkan ini istilahnya agak lain. Ada lain ya. Mengajak kepala sekolah untuk mencari solusi terbaik. Iya. Mudah-mudahan Bu Husni, besok perbincangan diskusi Ibu dengan Pak Beni ada solusi terbaik lah. Iya, mudah-mudahan. Karena kita sama-sama tahu kan si Budi ini memang selama ini aktif. Iya, benar. Nilainya bagus. Iya, benar. Dan saya yakin Pak Beni pun pasti tujuannya baik. Iya, betul sekali. Terakhir nih Bu Husni, dari awal tadi sampai sekarang dan kita sudah banyak berbincang ini Bu mengenai fokus kita permasalahan si Budi tadi. Kira-kira apa yang Ibu rasakan saat ini setelah bercerita tentang si Budi tadi? Iya. Dari percakapan kita ya Pak Arif mulai dari awal sampai akhir ya.
Yang pertama yaitu yang Bu Usni rasakan, yaitu Bu Usni sudah mendapatkan gambaran. Oh iya, alhamdulillah. Iya, jadi sudah mendapatkan gambaran dari permasalahan Bu Usni sendiri. Jadi Bu Usni sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Bu Usni dapatkan tadi, ya kan, solusi yang Bu Usni rasakan tadi. Jadi sudah ada gambarannya dengan cara tadi menjembatani kepada Pak Beni, ya, dan juga nanti tadi akan mengajak kepala sekolah untuk membicarakan permasalahan ini. Nah, kemudian yang Bu Usni rasakan, yang Bu Usni rasakan gimana itu? Tentunya sangat lega, ya, karena percakapan kita, komunikasi kita dua arah ini sangat membangun sekali ya Pak Arif ya. Jadi sangat lega sekali, semua permasalahan yang ada di benak Padi sudah terucapkan, terlampiaskan ya, sudah tersampaikan, nah istilahnya seperti itu ya. Jadi sudah plong dan lega, gitu. Sudah mulai merasakan hasilnya. Terima kasih Bu Usni sudah mau berbagi lah dengan saya, artinya kita mau di sekolah ini kan melayani siswa, memenuhi kebutuhan siswa. Saya juga berharap diskusi besok dengan Pak Beni itu benar-benar ada solusi terbaik. Nanti kabari juga saya Bu ya, artinya pembicaraan kita tidak terputus sampai di sini. Saya berharap juga seperti itu. Nanti lain waktu Pak Arif juga ada waktu ada kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Pak Arif ya. Terima kasih Bu Usni, mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat. Ya, sama-sama Pak Arif. Assalamualaikum Bu Usni. Waalaikumsalam. Setelah sesi coaching dan coaching yang Bapak Arif laksanakan, saya selaku observer ingin memberikan beberapa pertanyaan dari supervisinya Pak. Pertama, bagaimana perasaan Pak Arif sebagai coachingnya tadi, memberikan masukan atau perhatian penuh kepada coach yang Bapak coachingnya ya. Baik, terima kasih Pak Awahul selaku observer Pak ya, selaku pengamat. Kalau perasaan Bapak tanya, saya sudah agak lega Pak. Kenapa lega? Saya sudah berusaha tampil melaksanakan coaching itu sesuai dengan alur tirta Pak. Itu saya sudah berusaha semaksimal mungkin, dan itu saya rasanya agak lega sekarang. Baik Pak, menurut saya sebagai pengamat tadi yang mengamati pembicaraan yang Bapak lakukan, ya Pak, saya sangat setuju dengan apa yang Bapak sampaikan. Alur tirta dalam proses yang Bapak laksanakan tadi itu sudah tercapai Pak, dimana tujuannya sudah nampak, kemudian mencari masalahnya juga sudah nampak, menggali, dan terutama intinya kehadiran penuh yang Bapak rencanakan itu juga sudah nampak Pak di dalam proses tadi. Kemudian apa rencana Bapak Arif tindak lanjut dari proses ini yang ingin Bapak lakukan gitu Pak? Tindak lanjut ke depan Pak ya. Setelah melaksanakan coaching Pak, kalau rasanya ini Pak ya, rasanya walaupun rasanya sudah tampil maksimal, tapi perasaan kurang puas pun masih ada. Jadi ke depan mungkin saya lebih berfokus ke memperdalam, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Karena dari pertanyaan itulah nanti coach akan bisa bercerita lebih detail gitu. Rasanya di sana harus saya perdalam Pak. Ibaratnya seperti ini Pak. Coaching ini memang tidak bisa 1-2 kali dilakukan Pak. Butuh butuh banyak latihan, butuh banyak implementasi. Kalau ibaratnya pilot ini Pak, pilot yang jam terbangnya banyak pasti berbeda dengan pilot yang jam terbangnya sedikit. Nah, itu Pak. Baik, menurut saya ada beberapa kompetensi yang menurut Pak Arif ingin Pak Arif kembangkan begitu ya. Di antaranya memperbanyak jam terbangnya. Memperbanyak jam terbang Pak, latihan implementasi. Ya memang
tujuan kita kan tentunya menggali potensi diri kita untuk mengembangkan orang lain ya Pak ya. Betul, setuju. Ya semoga apa yang Bapak Arif lakukan hari ini itu dapat bermanfaat dan dapat mengembangkan potensi diri kita masing-masing. Terima kasih Pak atas apa yang sudah Bapak lakukan, dan semangat terus untuk mengembangkan diri. Siap. Semoga tetap menjadi yang terbaik. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak Wahud. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi. Jangan lupa bahagia. Guru bergerak, Tergerak, Bergerak, menggerakkan. menggerakkan.